A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik rahmati Allah, kita masih menyambung apa yang kemarin kita bicarakan, yaitu ujian dari orang yang beramal soleh itu ada 3. Pertama adalah pecah belah, konflik, padahal tujuannya sama, cita-citanya sama, kebaikan atau kemaslahatan yang diniatkan juga sama, tapi ya masih ingat file yang lama, bahwasanya pecah belah itu adalah senjata iblis yang paling ampuh, murah, mudah, dan pasti berhasil. Apa? Murah, mudah, dan pasti berhasil. Coba lihat mana slide-nya. Program iblis itu namanya pecah belah. Itu murah karena tidak perlu biaya promosi, mudah karena yang berantem kan orang lain, dia tidak perlu terlibat juga, dan pasti berhasil. Yang menang kalah, yang kalah menang, yang besar makin hancur, yang kecil makin tak jelas. Dua-duanya tidak dapat apa-apa. Inilah yang saya bilang program iblis itu yang murah, mudah, dan pasti berhasil, yaitu pecah belah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Sudah pasti, jangan kalian bercerai-berai, berantemlah, maka kalian pasti gagal. Fatafshalu itu pasti gagal. Di program pecah belah ini contoh, kita jadi bisa lihat kayak gini. Gimana tidak pecah belah gitu? Apa yang ketangkap dengan lensa, apa yang ketangkap dengan informasi WhatsApp, itu aku tidak bisa lihat kecuali ya antum datang hadir ke tempat asli. Nah, di video yang ini, yang mau bunuh yang mana, yang mau? Ya kan? Tapi gambaran asli adalah yang akan membunuh ini justru malah yang akan jadi korban. Ini namanya playing victim. Apa namanya? Playing victim. PLAYING VICTIM. Jadi playing victim itu adalah sebuah konsep di mana seseorang yang salah membolak-balikkan informasi seolah-olah dialah korbannya. Nah, yang ini yang sebelah kanan yang pegang pisau itu yang jahat, tapi informasinya bisa terbalik di media seolah inilah yang korban. Bisa paham tuh? Nah, apa yang kita butuhkan? Furqan, kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan itu harus kita minta sama Allah.
Alhamdulillah. Jadi playing victim ini adalah salah satu cara untuk menyadarkan kita bahwasanya oh begini cara Allah mengajarkan kita mana yang hak, mana yang batil. Maka kita perlu minta petunjuk sama Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan sama kami yang benar itu benar, dan tunjukkan juga pada kami yang salah itu salah. Harus lawan setan kan dalam diri kita. Kita bilang oh, ini tidak benar, aku harus lawan. Apa kerjaan paling enak subuh-subuh gini nih? Tidur. Antum ngapain datang SMK kayak ini? Dia yang minjam duit kita, cerita di luar dia terzolimi katanya. Iki piye toh? Nah, kalau bahasa Jawanya. Betul nggak? Dia minjam duit kita gitu. Harusnya kan kita yang nagih. Terus informasi di luar, aku nih dizolimi. Dia harus ngerti dong posisi aku. Loh, sebentar. Saya. Piye toh iki, piye toh? Dia tersangka, tapi teriak jadi korban. Inilah zamannya. Toh bolak-balik. Nah, abang kakak hari ini yang nonton SMK, yang Masya Allah saya tidak tahu kalau SMK itu ditonton sama banyak orang, ketemu pada cerita semua nonton SMK. Saya bilang dapat apa di SMK tuh? Cerita. Oh alhamdulillah. Hidayah milik Allah ya, hidayah milik Allah. Dia cerita tentang ya alhamdulillah wasilah SMK jadi punya kita yang terbaik begini. Nah, abang kakak ya bunda, lihat lagi tadi nomor 1 ujiannya itu adalah pecah belah. Saya masih bahas ini. Begitu antum selesai dari satu kebaikan besar, kemarin habis selesai sedekah akbar sama yang habis lagi. Wah, nanti itu mulai tuh setannya luar biasa. Kenapa? Sedekah akbarnya baru selesai, coba bilang. Setannya baru mulai. Nah, setan itu berbentuk jin dan manusia. Saya bilang sama tim-tim panitia, saya bilang sama kawan-kawan kita, saya bilang untuk apa siapa kita berbuat? Gimana niat awal waktu mau bergabung di sini? Apa niatnya? Cari syuhrah kah? Cari popularitas kah? Maka saya sederhana sambil bergurau gitu. Ngapain cari muka, orang muka kita udah ada sejak lahir. Ngapain cari nama, orang nama kita udah ada dari lahir udah dikasih nama. Sedekah akbarnya baru selesai, tapi setannya baru mulai macam-macam tuh. Kalau tak ada aku kemarin tuh, masuk paling. Setannya akbar, sedekahnya juga akbar. Pahala dari Allah besar juga. Maka hati-hati dengan pola yang awal itu pecah belah. Tidak mempan nih dipecah belah, solid bersatu, pegangan tangan. Allah uji. Dan kedua, apa? Berhenti beramal soleh karena ada adalah aku nih kayaknya udah tidak terpakai lagi. Kayaknya aku mah apa tuh? Apa? Loh, sebentar. Kau berhenti nih. Emang kau dibutuhkan benar ke sama Allah? Maka saya tancapkan kamu kawan-kawan tuh surat apa Fatir, tidak akan lupa. Jangan sok dibutuhkan kita. Termasuk saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya udah bilang juga sama istri saya yang bunda, kita nih hari ini nggak masih hidup. Maka saya kasih istri saya peran kiprah finansial, kiprah finansial dan kiprah sosial itu supaya nanti sewaktu-waktu saya meninggal, ya bundamu bisa tetap jalan, tetap tegak ngurusin agamanya Allah. Ya ayuhan nas, Allah tidak pakai istilah ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Ya ayyuhal muslimun, enggak. Ya ayuhan nas. Sama kayak perintah makan halal. Makanan halal itu gimana perintahnya? Ya
Ayuhan nas kulu mimma razaqnakum thayyiban. Allah memerintahkan manusia semuanya untuk makan yang halal. Ternyata sekarang baru terungkap makanan halal itu sehat. Makanan halal itu high quality food. Makanan halal itu is healthy food, makanan sehat. Jadi halal itu sehat, halal itu berkualitas. Baru keungkap sekarang setelah diriset. Kenapa ayam itu harus disembelih sampai keluar darahnya semuanya? Ternyata darah yang keluar itu darah yang mengandung kotoran. Tapi kita tidak melihat dari dimensi itu. Kenapa dilarang Allah? Kalian orang Islam tidak boleh makan babi karena Allah larang, titik. Bukan karena tidak higienis. Karena saya pernah didebat sama orang, bukan didebat sih, maksudnya ditanya gitu, Ustaz, seandainya kan katanya dalam Islam tuh babi dilarang Ustaz, terus karena kan jorok dan kotor, gimana kalau kita bikin peternakan babi yang higienis gitu? Sifat aslinya babi itu jorok. Mana mungkin bikin peternakan babi higienis? Jadi cara jawabnya gimana? Kenapa orang Islam tidak makan babi? Karena Allah larang, titik. Allah haramkan, titik. Selesai, sudah no debat. Kenapa tidak boleh makan babi? Allah larang. Kenapa tidak boleh kayak riba? Hati, titik. Jangan bilang ini kan ada cacing, pita, oh no. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ini tidak boleh makan apa? Babi, tidak boleh makan sesuatu yang Allah haramkan. Itu bukan karena, nah setelah diteliti baru ditemukan, oh ternyata barang-barang yang diharamkan Allah itu, barang-barang yang diharamkan Allah itu ternyata berdampak pada keburukan kita. Jadi babi dilarang Allah itu justru untuk kebaikan kita. Babi itu kan makan makanannya sendiri, kotorannya sendiri, jatuh kotorannya dimakan sama dia. Memang powerful. Melihara babi itu sekali beranak 12, selusih. Low budget, high impact. Tapi Allah uji kita dengan binatang itu. Dan mereka cerita semua yang pernah makan daging yang paling enak di dunia itu sih, daging beliau. Pintu saya. Pintu kamu kan babuka. Pintu antum babukum. Pintu saya babi. Kan kolami, ya betul lah. Pulpen saya. Rumah saya baiti. Suka sama sejenis, yes. Mamaknya jadi dibantai sama dia. Mamaknya tuh ibu yang melahirkan dia, begitu ditengoknya dihantam, dieksekusi, dimainkan dengan mertua sama dia. Nah, maka ternyata babi sifat buruknya itu menular, DNA-nya itu mirip dengan manusia. Sehingga kenapa orang-orang yang suka mengkonsumsi babi itu cenderung tadi mencintai sesama, suka dengan sejenis. Salah satunya faktor makanan, karena dari makanan itu merubah sifat. Jelas ya kira-kira ya. Nah, ayo baca sama-sama. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ini harus masuk ke darah daging kita. Aku tak diperlukan oleh dakwah ini. Akulah yang membutuhkan dakwah ini. Aku tidak diperlukan oleh masjid ini. Masjid ini, ya, aku yang memerlukan masjid ini. Islam
dakwah, amal soleh, tidak perlu kita ada atau tidak ada kita, tetap jalan dakwah ini. Antum jangan baper-baper gitu, jangan hatinya pendek, jangan sumbu pendek, jangan mudah terprovokasi. Iblis tidak mau antum berbuat baik, dia pengen antum berhenti. Kalau berhenti berarti ada kawan, dia berhasil, itu tujuannya. Tapi kalau antum malah gaspol, tambah kencang berbuat, itu yang benar. Pembuktian itu bukan sama manusia, rugilah. Sudah berapa di 135 ayat 15? Ini darah daging, saya sampai suruh hafalkan kan? Nanti MKP sesudah tes satu-satu, hafalkan surat ini. 1 bulan ini lah hafalkan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ayat ini SKK mana? Di print cetak yang bagus mana Bang Angga, Erlangga suruh desain. Panjang umur? Enggak. Desain dengan ayat ini enggak? Kayak BTT gitu enggak? Simpan nanti di ruang pimpinan, di ruang pengasuh, di ruang MKP, pokoknya dibikinkan kayak poster gitu. Nah, di print yang bagus, kasih bingkai, tempel di mana-mana. Setiap ruangan-ruangan penting harus tempelkan ayat ini. Supaya apa? Supaya sadar diri, kita yang perlu Allah, Allah tak perlu kita. Coba bilang, kita yang perlu Allah. Begitu setan kacau, adalah aku merajuk jalah, aku baper aja. Ngapa? Tidak dikasih kaos. La ilaha illallah. Berapa juta harga kaos tuh? Berapa juta harga kaos? Masya Allah, tabarakallah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Tulis besar-besar di atas itu, Allah tidak perlu kita, atau kita yang perlu Allah, tanda seru. Pakai 2 warna aja, hitam emas. Sama putih lah boleh. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dulu pernah saya sampaikan, ini pakai mafhumul mukhalafah. Coba lu pahami ayat wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ustaz Haidir, apa mafhumul mukhalafah dari wallahu huwal ghaniyyul hamid? Al-Ghaniyyu Al-Hamid. Berarti kalau pakai kaidah mafhumul mukhalafah, itu adalah makhluk yang hina dan manusia itu makhluk hina dan miskin. Nah, makhluk yang hina. Al-Ghaniyyu di situ kan tidak membutuhkan, maha kaya. Berarti kalau maha kaya mafhumul mukhalafahnya manusianya yang miskin, tidak punya apa-apa. Kalaupun dia bilang ini punya saya, itu ngaku-ngaku, punya Allah semua kok. Itu kenapa mobil-mobil kita pakai innalillah semua? Itu bukan punya kau, kata aku pinjam, kan hak pakai. Mati mana bisa bawa masuk dalam? Tapi kalau kau gunakan untuk jalan Allah, sampai ke surga mobil itu kau bawa. Gitu. Makanya saya bilang, mari saya waktu di Kutek Negara, tanda tangan salah satu motor. Saya lagi pikir apa saya mau saya tulis nih. Saya tulis kendaraan menuju surga. Bisa nggak BMW masuk surga? Bisa. Bisa Mercy masuk surga? Bisa. Pakai untuk masuk utang, pakai untuk mikul beras, pakai untuk berbuat baik, pakai untuk menyenangkan hati orang. Mungkin bisa. Islam itu agama yang sangat realistis, din yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam itu sudah disempurnakan Allah. Punya Allah semua. Makanya slide hidup, datanglah ke Munzalan ini semua innalillah. Semua apa? Innalillah. Bukan untuk orang meninggal. Innalillah. Kita milik Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid ini pun punya Allah, bukan punya pengurusnya. Bisnis-bisnis yang ada itu punya masjid, bukan punya pengurus. Berhentilah merasa memiliki. Oh, itu udah berapa kali saya ngomong tuh, berbusa-busa. Bedakan antara
bisnis milik masjid dengan bisnis milik pengurus masjid. Beda dah. Kesadaran bahwasanya ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Al-ghani maha kaya. Oh, berarti aku bisa umroh dong? Bisa? Bisa haji? Bisa. Terlalu mudah bagi Allah, Pak. Ini tangannya gini, gimana tangannya? Terlalu mudah bagi Allah. Coba bilang. iPhone 20 bisa? Oh belum ya, belum jadi. Sehat, bisa sehat. Allah bisa bikin sehat. Terlalu mudah bagi Allah. Jawabannya gitu, jangan bilang bisa. Apa jawabannya? Berangkatkan antum sekeluarga. Menyembuhkan penyakit. Mengangkat derajat. Dimuliakan dunia dan akhirat. Punya hidup yang berkualitas. Itu harus masuk dalam alam sana. Wallahu huwal ghani. Seolah kan Allah bilang gini, ana ghaniyun wa antumul fuqara. Aku maha kaya, kau miskin, kau minta sama aku. Kau minta sama manusia yang sama-sama miskin juga. Salah kata Allah. Gitu loh kira-kira bahasanya, paham gak? Nah enaknya ngambil intisari dari bahasa Arab tuh gitu. Bisa diperas gitu. Mungkin alhamdulillah nih udah pada bisa bahasa Arab semuanya. Arab cemas sama Arab maklum ya. Belajar bahasa Arab antum ya, pasang niat. Kenapa belajar bahasa Arab? Saya muslim, gitu alasannya. Kenapa belajar bahasa Arab? Kenapa belajar bahasa Arab? Supaya bisa paham Quran. Jangan mau baca Quran hanya baca terjemah. Tidak bisa mewakili, banyak kata-kata yang tidak bisa terungkap. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah fakirun ila al-fakir ila al-fakir. Al-fakir biasa itu kan orang-orang, kalau ulama-ulama ustaz-ustaz ketemu al-fakir, dia tidak pernah nyebut ana gitu, enggak. Al-fakir tuan guru Abu Somad biasa saya dengar guru-guru saya kayak Habib Muhammad bin Anis, Ustaz Salim kalau ngomong tuh al-fakir Salim Afilah dari Jogja. Al-fakiru ila afwi rabbi. Al-fakir itu orang yang amat sangat membutuhkan. Al-muhtaju ila, itu makna dari al-fakiru ila. Ustaz baru balik dah ngegas. Tidak ngegas, yang suaranya agak keras sedikit. Ya habis makan kepiting soka kemarin tuh di Tarakan. Mau heboh dia kan, wah Ustaz jemput kami ya. Jadi nanti saya datang lagi kalau ada 20 ton sih. Itu tuh bonus ya, saya datang kemarin tuh. Logonya besar, tonasenya kecil ya. Kok kalau jadi konten ini biasanya naik. Soalnya Banjarbaru kan gini kan naik langsung. Oke, Banjarbaru sebut banget. Bisnis milik masjid, bisnis milik pengurus masjid, beda tak? Al-fakiru ila wallahu huwal ghaniyyul hamid. Disinilah saya tuh menancapkan dalam diri saya. Oh oke, aku punya utang tapi Allah maha kaya. Aku yakin, saya yakin Allah akan lunaskan utang-utangku. Prasangka baik sepenuh-penuhnya. Allah pasti bereskan semua. Allah cukupkan semua kebutuhan. Istri mau melahirkan, anak lagi mau uang sekolah, Allah maha kaya, Allah maha kaya. Itu yang saya tancapkan. Tadi malam kan saya ngomong itu juga. AMK apa? Allah maha kaya. Al-Ghani. Apakah Allah hanya Al-Ghani saja? Tidak, Al-Mughni. Ini turunannya. Allah tuh maha kaya dan mengayakan. Itu yang saya sebut dengan hidup berkualitas. Antum bisa pakai mobil, misal mobil carry gitu, bisa. Tapi Allah bisa kasih antum mobil yang lebih baik, lebih berkualitas, sesuai medan. Orang tanya, Ustadz, tidak berlebih-lebihan ke masjid pakai mobil kayak gitu, warna oranye tuh? Ya kan warna oranye sama dengan seragam Syafiq.
Ya kan? Seragam mana anak? Loh, ngapa pakai mobil itu? Nah, kemarin mana yang kita kumpul pas Kaskes kemarin? Mandor, Kuala Mandor. Begitu datang jalannya berlumpur, lecak. Apa? Jalannya lecak. Duh, kok jalannya lecak ya? Maksudnya becek, berlumpur, berlobang-lobang. Masuk mobil oren, macam ketawa dia lewat jalan itu. Belenggang dia. Ada tidak jalan berlumpur gini? Gitulah kira-kira omongan di mobil itu tuh. Betul nggak? Siapa yang bawa itu? Izer sama Izer kan? Malah dia mau cari-cari aja saja. Ada lumpur lagi tak gitu? Hah? Geli. Alah gatal. Maksud saya kita beli barang sesuai kebutuhan. Orang bilang, Ustaz kok masih naik singa? Ya enggak apa-apa. Selama itu pesawat. Kemarin sempat turbulence di atas, lumayan agak kuat. Saya sampai terbangun. Sampai pramugarinya itu mungkin latah gitu ya. Dia duduk di kursi penumpang, saking kuatnya goyangan tadi. Saya tuh begitu bangun udah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati di atasnya oleh Yesus. Udah syahadat saya. Rupanya turun dari ketinggian berapa mau nembus awan itu. Kiri kanan sudah awan, gelap, udah tidak nampak apa-apa. Saya udah syahadat. Saya udah sedang kondisi sadar. Udah siap saya. Aku serahkan semua. Udah tidak ada gila. Aku pikir goyangnya kayak gitu. Kamu gak ada sampai ini. Antum mau naik pesawat apa pun tergoyang. Orang naik kapal tenggelam tidak berani naik kapal. Naik bis kecelakaan tidak berani naik bis. Naik pesawat jatuh tak mau naik pesawat jatuh. Antum kalau mau tuh orang mati tuh banyak di atas kasur. Orang mati banyak di atas kasur. Saran saya tidak usah tidur di atas kasur. Nah, itu sejadah ya. Prasangka hamba kepada Rabbnya itu menentukan hasil. Maka huwallahu huwal ghaniyul hamid, al-hamid, maha terpuji. Siapa yang hari ini merasa sedang jatuh? Siapa yang hari ini merasa sedang di bawah? Siapa yang merasa hari ini hidup kayak tidak ada gunanya, mau bunuh diri, putus asa dan lain-lain? Al-hamid, maha terpuji. Anda bisa naik lagi. Itu yang saya bilang, bisa kok muncul ke permukaan. SMK ini bukan cerita tentang jauh-jauh sana. I'm talking to you. Saya bicara tentang sama antum, abang kakak kami mungkin ngerasa hidup kayak udah tidak perlu lagi dilanjutkan, memutuskan untuk bunuh diri hanya karena utang online 1 juta 2 juta, terlalu murah nyawamu Kak. Saya punya anak Ustaz begini-begini. Saya tidak bisa ya balas satu-satu DM antum di Instagram. Jangan berharap. Ini kan serba salah. Instagram itu DM-nya di Instagram saya itu ribuan. Tak cuman cara balasnya tuh. Mungkin puluhan ribu ada kali DM itu. Ada yang pinjam duit, ada yang minta endorse, ada yang sekali instastory berapa Ustaz. Ada yang mama saya itu perempuan, cuman caranya Ustaz. Loh emang? Tidak mampu saya balas satu-satu pertanyaan antum di DM itu. Tapi Allahu huwal hamid, al-hamid, al-hamid. Allah tuh maha terpuji, maha mulia dan memuliakan. Gitu cara berpikirnya. Allah tuh maha kaya dan mengayakan. Allah maha mulia dan memuliakan. Allah maha penyayang dan menyayangi. Gitu loh. Nyambung gak? Bisa selesai masalah kita. Gimana cara jawabnya? Kenapa? Karena Allah maha kaya. Gini loh cara jawabnya tuh. Kalau ada pertanyaan, bagaimana ini buat desainnya juga Kak? Bikin desain. Pokoknya banyak yang bikin desain. TMBA. Jadi kaos nih. Ini kayak gantungan kunci gitu Dir. TMBA di atasnya, di bawahnya terlalu mudah bagi Allah. Nah jadi gantungan kunci bagi-bagikan ke orang-orang. Bikin stiker.
bikin kaosnya, bikin desain yang bagus. Kenapa terlalu mudah bagi Allah? Ya karena Allah Maha Kaya. Allah tuh Maha Kaya dan mengayakan. Allah tuh Maha Kuasa. Terus yang kedua, yang harus antum masukkan juga dalam alam bawah sadar, Allah sayang kita. Ini yang saya sampaikan sama anak-anak tadi malam. Ustaz, saya ini banyak dosa Ustaz di masa lalu. Ustaz, saya ini dulu bikin maksiat begini. Ustaz, saya ini dulu masa lalunya hitam. Saya berbagai macam maksiat sudah saya lakukan ini. Allah bisa ampunkan? Terlalu mudah bagi Allah untuk mengampunkan. Kenapa ya? Allah sayang sama kita. Kita dipaksa hari ini ada di masjid, ngurus dakwah, ngurus infak beras, ngurus anak yatim, ngurus penghafal Quran, dimanapun antum berada. Itu karena Allah sayang. Kan saya sering tanya, ada nggak orang yang lebih baik daripada kita di luar sana? Ada orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak. Ada nggak orang-orang yang lebih istiqomah daripada kita? Ada orang yang hatinya lebih bersih daripada kita? Lalu kenapa kita dipaksa Allah dipilih? Tidakkah antum merasa bahwasanya ada di circle yang positif, dipaksa ke masjid, dipaksa rendah hati, dipaksa low profile, sebuah nikmat, sebuah rezeki? Karena ada orang di luar sana sedang dipaksa Allah untuk bermaksiat. Dia di pasar berdagang cari duit, tapi nyurangi timbangan. Nauzubillah min dzalik. Kenapa terlalu mudah bagi Allah, Ustaz? Karena terlalu yang sulit itu merupakan rehan. Oke? Iya. Pokoknya rehan masuk terus lagi. Mana ada juga rehan ditarakan ya, Nur? Ada rehan ditarakan kan, Nur? Mana Ahmad Nur lagi bawa mobil ya? Ke pelabuhan. Oh, mau ke pelabuhan? Itu. Iya, Kiai. Orang tua mau kembali ke kampung, ke Nunukan, Kiai. Masya Allah. Fi amanillah, fi amanillah. Selamat sampai tujuan ayahanda. Kiai, mohon doa. Kembali ke Nunukan. Wah, itu Bang Dedi dengan Mas Sasoko lagi Insya Allah di... 20 Kiai. Siap. Fi amanillah. Kemarin saya ke Tarakan, luar biasa. Insya Allah habis ini naik tonasenya, jadi doa. Biasanya habis dikunjungi itu naik bonus. Di Bulungan, Bang Dedi. Bulungan itu ibu kotanya provinsi Kaltara, Kalimantan Utara. Naik speed. Semoga ada kebaikan. Harus yakin. Tarakan ini pintu gerbang nanti untuk masuk ke kota Kinabalu, masuk ke Brunei Darussalam, masuk ke Singapura, ada Thailand, ada Filipina, itu dekat-dekat semua tuh. Maka Tarakan ini jadi pintu gerbang insya Allah. Bulungan jadi pintu gerbang. Kenapa Ustadz mikirkan Thailand, Filipina, Brunei, kota Kinabalu? Karena Allah di kota Kinabalu dengan Allah di Pontianak sama. Coba dulu. Nah ini cara berpikir Al-Ghaniyyu. Kesadaran itu harus kayak gitu. Al-Fatihah di Thailand dengan Al-Fatihah di Indonesia sama enggak? Sama enggak Al-Fatihahnya dengan di Amerika Serikat? Dengan di Moskow sama? Dengan di Rusia? Di New York, di Afrika, di Korea Selatan, Korea Utara, Al-Fatihahnya sama enggak? Sama. Selama kita di bumi Allah, maka Al-Fatihahnya tetap sama. Maka saya bilang sama anak-anak, nak berpikirlah besar, berjiwa besar, doa yang baik-baik sayang. Saya bilang sama anak-anak, nak belajar Quran. Allahnya sama, Al-Fatihahnya sama. Mungkin kita sudah tidak ada di dunia, tapi mereka melanjutkan. Itu namanya terlalu mudah bagi Allah tuh begitu cara pikirnya. Tapi antum juga harus realistis. Skill gimana?
upgrade diri, betulkan mulai dari diri sendiri. Antum tidak akan pernah bisa berubah orang, suruh merubah diri sendiri. Itu rumus. Ini baru wallahu huwal ghaniyul hamid, baru sampai sini saya. Dah hampir 1 jam. Kenapa hidup tak berubah? Lo baca Quran masih belepotan, coba baca. A'udzu la ilaha illallah. Sekalinya imam, berani imam cuma zuhur asar, itu pun jamak kosong. Berani dong men-challenge diri. Saya tes Ustaz, masih C. Terus saya bilang sama Ustaz sudah, pokoknya program ini kebutkan tes semuanya. Ya ayuhan nas, ayo. Antumul fuqara'u ilallah. Antumul fuqara'u ilallah. Fakirun ila apa artinya? Fakirun ila, amat sangat memerlukan sekali. Apa artinya fakirun ila? Amat sangat memerlukan. Kok dari mana Ustaz dapat fakirun ila? Fuqara itu jamak, mufradnya fakir. Ingat surat Fatir, fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Ustaz, saya tinggal di lingkungan minoritas. Gimana caranya Ustaz? Pindah, cari lingkungan yang lebih baik. Perbaiki bacaan Quranmu, upgrade dirimu, gitu. Jadi Allah Maha Kaya, betul. Tapi kau pegang handphone, malas-malasan, nongkrong di warung kopi, ngomong miliar-miliar, belukar ketemu belukar, coba bilang. Ketemu betepuk betampar, ngomong miliar-miliar, kopi pancong, kawan datang, ada gak rokok kau sebatang? Ulang, ya, belukar ketemu belukar, ketemu betepuk betampar, ngomong miliar-miliar, kawannya datang, ada gak rokok kos batang? Inilah obrolan di warung kopi tuh. Aku ada proyek di Ambawang tuh, lumayan lah tuh 2M. Coba tak aku ambil, margin tipis benar gitu. Sama dengan dompet dia tipis ya. Berjam-jam, itu kan sindiran tuh. Cong 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 kopi pancong, tak berduit kopinya pancong. Itu cuma ada di sini, dari tempat lain. Saking kaya itu, beli kopi setengah gelas. Satu gelas kopi misalnya 4.000, dia cuma jadi 2.000. Pancongnya saking nak ngopi, tapi tak berduit. Itu sindiran sosial. Orang mana suka nyanyi. Bangga, kopi aku pancong. Apa kopi pancong tuh? Dipancong. Pancong tuh dipotong. Udahlah pancong yang tak bayarkan. Coba bilang. Aku kencing loh ya gitu dia. Lama tak balik-balik. Balik ke rumah kawan. Itulah bayarkan. Makan kue banyak gitu. 4 lau dimakannya, pisang goreng 3. Ini. Oh, Indomie kayak telur. Ayo, belukar ketemu belukar. Ketemu betepok betampar. Ngomong miliar-miliar. Kopi pancong. Kawan datang. Ada gak rokok kau sebatang? Baru dengar parah-parah. Oh iya, di sini ada setengah ya kopi. Coba tengok, bisa berjam-jam kawan. Jadi pancong itu artinya cut off, di-cut.
Udah jelas? Belukar ketemu belukar, ketemu ketepuk ketampar, ngomong miliar-miliar, ada kawan datang, ada gak rokok kau sebatang? Maksudnya ada gak rokok kau sebatang tuh? Tetap minta. Ada cerita. Apa nih? Rojali Mijaros. Rojali Mijaros. Rokok jarang beli, minta jalan terus. Bungkus 100.000. Bang Yoga Prabowo Jati. Rojali Mijaros. Rokok jarang beli, minta jalan terus. Nah, ini parah. Ini parah. Bagus kan Rojali Mijaros. Bikinlah klub. Bikin grup Rojali. Rokok jarang beli. Aduh. Dikasih tahu marah, baper. Biasanya ngisap sampai aduh. Berat masalahnya itu. Miliar ke proyek itu. Coba kalau merokok tuh tak usah dibuang asapnya, simpan di dalam juga hemat. Apalah dihisap dikeluarkan lagi. Pasti nanti habis nanya nih, apa hukumnya ngerokok? Kamu jawab saya. Rojali Mijaros. Keren juga, 100.000. Rokok jarang beli, kita jalan terus. Kalau di pondok dulu namanya Abu Tanzil. Abu Tanzil. Abu Tanzil itu apa? Tukang bersih-bersih. Jadi dulu ada yang namanya Kiwako, kantin waro'ah ko'ah. Kiftir, Kiftir waro'ah ko'ah, Kiwako. Kiwako, Kiftir waro'ah ko'ah ini ya jalur sutra lah. Bahkan dulu tuh ada mie rebus ciri khasnya itu, mie goreng yang memang porsinya itu banyak. Asal kita makan sore, kan kita berharap pengen quality time gitu loh makan. Saya masih ingat rasa mie itu, ada kolnya, ada wortelnya ya kan, besar. Begitu kita makan tuh, datang tuh Abu Tanzil tuh, sul, jauh-jauh dah. Dia pakai anduk, pakai sikat gigi, di giginya tuh sampo nempel di kepala skip. Jadi anak gontor tuh, anak pondok kalau mandi gitu, bawa odol gigi, bawa sikat sama odol yang sudah ditempelkan di situ. Nanti diketok-ketok, nah, supaya masuk ke dalam, supaya tidak jatuh. Terus sampo nempel di kepala secuil. Itu pun tanjim juga. Dah. Nah dia bawa baju ganti itu, tidak bawa anduk kan? Begitu, sul kata dia, satu meja. Kolil ya kata dia. Minta. Kita tidak punya pilihan, dia langsung ngambil kok ke piring kita. Nanti dia pindah piring kedua. Sul, langsung ambil. Mana? Namanya Abu Tanzil. Urat malu udah putus. Mana ada urat malu? Jadi kita mau makan tuh, dia dulu bersihkannya. Kita lagi baca dulu langsung. Sul, kolel 6 kata dia. Dikit ya kata dia. Ambil. Nanti tadi ambil. Tadi ambil. Jadi satu kantin itu disapu bersih sama dia semua. Satu suap kali 15 piring. Ya sepiring. Sul, kolel ya kata dia. Udah begitu. Kita nyisakan misalnya makan mie instan, mie pakai telur, kita nyisakan telurnya kan, sengaja keep the best for last. Dia datang, dia ambil telur tuh, lazim susah, senang aku tidur. Oh ini Yazid, ada kawan saya dulu di kantor, tahu nih kalau Abu Tanzil. Zaman-zaman itu mana enggak? Abu Tanzil masih ada? Enggak punah orang itu ya.
Emang terkenal emang. Asal udah lewat orang itu, lalu dia bilang, ini rezeki dari Allah, rezeki kau. Kan dia gitu tuh, alhamdulillah Allah tuh baik sama kita, gitu. Kau dapat malak. Ini namanya syukur yang tidak pada tempatnya. Apa? Iya, saya ketemu orang-orang gitu loh. Nengok orang, mau bang, apa? Ini kan kajian ya, disuruh kajian terus gitu kan. Terus izin, mohon maaf bang, mau kerja. Ah itu orang tuh cinta dunia, lupa sama akhirat. Begitu bisnisnya berhasil, mana hasil untung? Kata di sini untuk dakwah. Ini brengsek, sampah dakwah kayak gini. Ada, saya pernah ketemu, makanya saya ceritakan sama antum. Orang trauma sama dakwah, trauma sama ustadz, trauma sama kebaikan, bukan gara-gara oknum-oknum kayak gini. Pakai gamis, pakai jilbab, pakai baju dakwah, atribut dakwah, menghina-hina dunia. Dunia sampah, dunia hina, dunia kayak sayap nyamuk. Betul, itu ada hadisnya. Dia hina-hina pengusaha, dia hina orang-orang yang berdagang tuh. Tapi duitnya mau gak diambil, mobilnya mau gak dipinjam. Ini brengsek, orang ajar, setan dakwah. Dah ada kira-kira kalimat yang bisa mewakili saya itu. Maka saya waktu itu duduk ngumpul kita dengan Toya, ngumpul dengan Mama. Gimana dakwah ini bisa punya esa proporsional kita mewakili? Maka mobil dikasih tulisan, boleh dipakai, tapi harus dijaga. Tidak bisa seenak-enaknya. Tidak ada yang dimiliki, semua dipakai. Jaga baik-baik. Kita sebagai aktivis dakwah, jaga izzah dan jaga iffah. Apa iffah? Pantang minta-minta. Kita harus. Tapi ada juga mentang-mentang dia tamu, mana cerita sama sejahtera. Mentang-mentang tamu, minta fasilitasi. Tolong siapkan mobil, tolong siapkan oleh-oleh, tolong siapkan jalan-jalan ke pantai. Minta lemparkan ke paret. Tapi ada buayanya itu. Sudah? Kemalasan berbalut spiritual itu yang ini. Jadi dihina-hinanya dunia, dihina-hinanya pengusaha. Orang berbisnis itu dianggapnya neraka jahanam. Tapi begitu tahu bisnisnya maju, didatanginya. Mana tadi keuntungannya? Boleh bagi-bagi untuk dakwah. Dikasih dalil-dalil untuk ngemis-ngemis. Saya ketemu, itu ada dulu di fase-fase menjalani di awal. Akhirnya saya paham kenapa pengusaha-pengusaha itu tak suka sama ustaz. Kenapa pengusaha-pengusaha itu takut berkenalan sama dakwah? Karena mereka takut dimintain, diporotin, dimanfaatkan. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Iya. Di Kalimantan Timur itu ada tempat di buaya, Sangatan. Yang kayak gini-gini bikin orang tidak suka sama dakwah. Yang gini-gini bikin orang tuh anti sama dakwah. Gara-gara kelakuan 1-2 orang. Kajian setiap hari apa Ustaz? Setiap hari selama saya masih hidup, insya Allah ada terus. Habis subuh. Ada lagi istilahnya. Itu predator Ustaz, preman dakwah kotor. Stop. Antum-antum yang hari ini penggerak-penggerak dakwah, komunitas-komunitas dakwah, apapun nama komunitas antum yang nonton ini, apakah Munzalan atau di luar Munzalan mitra dakwahnya, hati-hati. Ada namanya UTS, Ustadz Traumatic Syndrome. Orang tuh trauma sama Ustadz. Macam-macam kelakuan oknumnya tuh. Balik-balik lagi kan oknum. Tapi orang mana mau mikirkan oknum? Orang pukul rata, itu yang paling enak tuh pukul rata. Semua ustaz dianggap sama.
pukul rata semua. Kalau ajakan berinfak, oke. Jadi ustadz traumatik sindrom ini berlapis-lapis itu. Jadi asal ketemu ustadz, asal ketemu aktivis dakwah, pengusaha itu langsung jantungan, berdebat. Wah, pasti kena minta nih, pasti ada tagihan nih, pasti ada proposal nih. Suara masih kecil keren. Kemarin tuh mulai awal karena saya posisi di Tarakan, Kalimantan Utara. Ustadz traumatik sindrom. Tapi ada juga yang ustadz romantik sindrom. Dia jadi suka sama dakwah karena ustadznya itu enak cara nyampaikannya. Jadi cinta sama dakwah karena justru malah ustadznya bagi-bagi hadiah. Ini mukul air kena muka seorang nih. Tahu nggak? Karena akhirnya saya ganti dong, nggak usah panggil ustadz, panggil ayah man ya. Just call me ayah. Kenapa? Ada riset yang mengatakan negeri ini fatherless country. Saya nengok tadi malam tuh ngisi di acara Orang Baik Fest itu anak-anak muda gitu kumpul-kumpul umur 18-19. Oh iya pas dah, jangan panggil ustaz, saya bilang. Enggak mau dipanggil Bang Lukman, enggak, panggil saya ayah man, saya bilang. Tadi malam Pak Edi juga ada kan. Tuh Pak, anak-anak kita semua tuh Pak umur 18, 19, 17. Begitu saya cerita, nak, saya tuh mata gitu kayak tidak dapat perhatian itu, tidak dapat dikasih sayang itu di rumahnya pasti. Semangat, semangat ayaman, semangat ayaman. Alhamdulillah, semangat anak muda. Saya kebayang itu Kak Iya, saya kebayang itu nanti Ara, mungkin 5 tahun akan datang. Negeri ini kekurangan sosok ayah. Bayangkanlah ayah tinggal di rumah, main handphone, ngopi, ngerokok, berjudi, yang belikan pulsa istri. Begitu istri tak kasih, istri dipukul, tulang rusuk berubah jadi tulang punggung. Ini fenomena hari laki-laki pemalas tuh, memalukan laki-laki. Ini potong, gantung, KTP ini foto. Kita masih muda-muda nih, pikirkan mau bisnis apa. Berdagang, jualan, jangan buang sunnatullahnya. Sunnahnya Rasulullah itu jangan dagang, jual beli. Saya masih dagang sampai sekarang, masih jualan. Saya cerita tuh, jualan pembalut, jualan ini. Itu produk banyak di Munzalan Store, produk banyak di Munzalan bis MTC, internal Munzalan. Ahmad cuma usaha dakwah, enggak dagang, kita punya mental. Jangan jadi karyawannya. Di amal usaha, tapi mental karyawan sama nggak buat. Harus punya mental bisnis dong. Apa? Reseller. Jangan takut jual buku basah, apa gitu? Enggak. Apa produk ente tuh? BP, apa gitu? Enggak. Parfum, susu kambing. Pokoknya anggap mall lah namanya. Palu gak ada, palu mau? Gua ada. Desain internasional, ya kan? Apa? Sampai Neptunus pokoknya desain. Just call me ayah, saya bilang. Ayah man. Bukan Ustaz Lukman. Jadi begitu nengok anak-anak kemarin tuh, saya bilang ya Allah. Saya bilang, nah jangan mudah termakan dengan omongan orang, jangan mudah jangan pusing dengan apa penilaian manusia. Orang-orang begini ini yang mudah baper, mudah dihamili, saya bilang. Maka saya akan sangat senang, sangat bahagia ketika antum ketemu sama saya. Just call me ayah man. Ustadz udah banyak, guru-guru yang ilmunya jauh lebih hebat. Saya cuma pengen jadi ayah aja. I just want to be ayah. Just call me ayah man. Ayah man itu apa? Ayah Lukman. Dipendekkan jadi ayah man.
Belum lagi kalau anak-anak yang orang tuanya berpisah, bertumbuh kembang tanpa ayah, dibesarkan oleh setan gepeng. Siapa yang membesarkan dia? Siapa yang membesarkan dia? Setan gepeng. Udah tidak punya apa-apa dia. Oke? Dah. Balik lagi ke terlalu mudah bagi Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Kita lompat ke ayat 16 nih. Iyasha yudhibukum. Ayo. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, terlalu mudah bagi Allah untuk membinasakanmu, men-drop outmu, men-kickmu, mengeluarkanmu dari grup dakwah, grup kebaikan, grup hasanah. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan manusia-manusia baru. Inilah yang saya bilang jangan sok dibutuhkan, karena Allah bisa mendatangkan orang-orang baru. Antum pikir antum tidak aktif di grup, antum tidak bergerak, antum tidak beramal soleh, Allah peduli gitu? Allah datangkan orang-orang baru lebih semangat, lebih antusias, lebih kencang. Maka saya tidak pernah pusing gitu. Ya kau tidak mau jadi santri, tidak apa-apa, santri aku masih banyak yang lain. Sama kayak Allah bilang kau tidak mau jadi hambaku, ya udah, hambaku masih banyak yang lain, kata Allah. Aku bisa musnahkan kau, bisa pakai gempa, bisa pakai tsunami, bisa pakai likuifasi. Saya sudah datang ke tempat-tempat itu, nengok dengan mata kepala langsung, melihat likuifasi itu kayak apa. Ini ayatnya, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Hai pemalas-pemalas, orang yang maunya instan, yang maunya nyaman-nyaman ya, Allah pasti ganti. Dan kita sedang godok di internal ini. Pokoknya tidak ada tempat untuk pemalas. Tidak ada tempat untuk pemalas. Tidak ada tempat untuk pemalas. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat untuk pemalas. Nggak ada tempat untuk pemalas. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kita tutup dengan kalimatnya. Ayo sama-sama baca. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ya, 1 2 3. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Apa kata Allah? Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Dan yang demikian itu tidak terlalu mudah. Bisa Allah ganti kita? Bisa Allah ganti kita? Mudah. Jangan GR ya. Jangan grogi, jangan merasa kita yang paling dibutuhkan, kita yang paling hebat. Sorry.
Jadi kakak-kakak kalau mau cari suami, pastikan dia mau belajar, mau berbuat. Kalau MALAS masuk parit. Biar aku kasih niat baik, cita-cita apa? Cara yang baik, produk yang terbaik. Kalau sudah MALAS dir, mama, LALAS, Tapi kalau rajin, mau jualan online, mau jualan offline, mau jualan produk macam-macam, pasti bergerak ya. Pasti bergerak. Ya, oke. Ya, baca dari awal. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ayo para saudagar, para pengusaha, bangun lebih awal, berdagang, jualan, jadi reseller, buka usaha. Hasil itu urusan Allah. Kita masih muda-muda gini belajar bisnis. Saya dari dulu, dari kecil diajar sama mak saya itu jualan nasi kuning, jualan keripik pisang, bawa dagangan ke sekolah. Saya di Malaysia jualan pembalut, jualan gel gigi. Jangan gengsi, jangan malu tuh. Antum enggak? Loh, yang harusnya malu tuh yang main-main riba tuh loh, yang judi-judi online, pinjaman online, dosa gaya ya. Antum tuh dagang kerjaan mulia. Nih, ada produk. Nih, sengaja saya display sini. Ada British Propolis, jualan. Minuman sehat, makanan sehat. Ini juga sama, minuman sehat, saudagar susu, jualan. Antum enggak bisa bikin jual segini, jual sasetan. Mama angkat saya itu ngajarkan saya. Beliau dulu jualan minuman-minuman khas Sunda tuh loh, bandrek ya, apa sih? Yang minuman-minuman hangat, bajigur, bandrek itulah. Terus cara beliau dagang gimana? Pintar. Satu, kan di daerah Jakarta tuh ada satu jalan yang itu tuh sepanjang jalan jualan nasi goreng semuanya, jualan macam-macam jajanan. Gimana cara beliau dagang? Beliau titip konsinyasi, titip jual 5 bungkus saja, 5 saset bandrek ini, 5 saset dititip. Pak boleh titip enggak? Dicatat nomor HP-nya, 5 saset. Di sini 5. Pak harga dari saya bisa 3.000. Bapak biasa mau jual 10.000 boleh. Nah, saya titip ya Pak 3 saset. 3 saset. 3 saset dikali 10 penjual nasi goreng. Berapa saset? 30. Harga dari saya 3.000 Pak, modalnya 1.400. Berarti dapat margin berapa? 1.500 apa? 1.500 kan? 1.500 kali cuma 3 saset dikalilah itu 30 berapa? 45.000. Hah? 45.000. Satu malam. Bulatkanlah 50.000 dikali 30 hari berapa? 1,5 juta, enggak ngapa-ngapun. Sekali ngambil langsung satu jalan kan? Satu jalan. Enggak kemana-mana, di situ ya. Ini namanya dagang cerdas. Kita kalau pemalas pasti tidak dapat. Berdagang
jualan dagang. Nanti kena traktir orang, alhamdulillah rezeki minallah. Tiap bertahun-tahun nak traktir terus nasibnya. Kau tak malu kan? Hah? Malu tak? Kalau udah malu udah putus sih dia cerita lah. Nih ada BP jual, ada support sistemnya, ada bisnisnya, ada mentornya, ada gurunya, produknya murah meriah, bisa dikirim, ya kan gampang, ongkirnya ringan. Ini SOK namanya, susu organik kambing etawa. Nanti komen, so dalam masjid tak boleh jualan. Siapa yang jualan? Aku tak dagang, ngajarkan cara jualan. Kau udah malas tuh MALAS, udah jelas? Oke, ini contoh aja. Hasil serangan sama Allah. Mau duitnya, tidak mau belajarnya. Coba bilang. Produk knowledge tidak ngerti. Ya kan? Saya belajar, masih ingat saya kalsium, cordyceps dulu namanya dongcong chow, citosan, tanker, masih ngerti saya. Nah ini apen dengar semua. Induknya apen saya sudah temui kan kemarin. Ya mas? Kita di atas harus mas, izah dakwah. Kau dulu aplen dulu, sekarang kita tahu aplen sesungguhnya ya mas ya. Heboh dunia perdagangan. Jelas ya? Clear? Jadi Rasulullah itu berdagang. Semangat teman-teman yang hari ini berdagang. Antum jadi dagang itu sunnah. Coba bilang. Dagang itu sunnah. Yang paling enak itu jualan es, laku cair, tidak laku cair. Ya kan? Kenapa kau cemberut? Wah, aku nunggu cair nih, lama benar cair nih. Oh, kalau jualan es, mau laku atau tak laku? Tak cair. Tuh Bang Abu jualan nasi goreng. Jadi reseller kan ngambil upah. Nanti saya mau pesan nasi goreng, saya mau PO nasi goreng, biar saya belikan. Transfer dulu, ada uang ada barang. Gitu. Harus pintar dagangnya. Ada uang ada barang. Itu konsepnya Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Ada uang, ada barang. La abi'u ma'iban, la abi'u dainan. Abdul bin Auf itu cash basis. Nah, nanti belajar tuh di MSQ sama Ustaz Haidir. Just tip nasi goreng Abu, kirim ke apa Jepang gitu. Sampai Jepang udah tidak berbentuk nasi goreng kan? Mahal tiket pesawatnya. Datang ke Jepang antar nasi goreng ya, bisa balik lagi. Terlalu pintar gak namanya? Orang nanya ini apa Ustaz yang di gelang Ustaz? Ini tasbih. Nah, jual gelang, cari informasi di mana beli ini. Tanya sama Muzalan Store, ada di Muzalan Store. Jadi resellernya mau pakai tasbih seperti yang dipakai sama Ustaz Lukman, nah, kami resellernya gitu. Peluang bisnis banyak terbuka lebar. Yang di Padang di Minang, nah, jual kopiah yang dipakai sama Ustaz Lukman. Hanya di Bukit Tinggi, kami siap menerima ongkir seluruh Indonesia. Mana Bang Mulki? Langsung siap KI. Jangan lupa ya, ukuran 8,5, tinggi 8,5. Belum nggak selesai satu. Langsung siap KI. Alamatnya masih ingat kan? Kalau tidak pakai alamat saya, alamat Bang Geri. Nggak usah minta-minta, enggak. Ini ngajarkan bisnis. Ya kan, kasih tahu. Jelas ya. Jadi kalau sudah MA LAS Malaes gitu. Apa bacanya? Malaes. Bacanya apa? Ayo dagang. Dagang itu sunnah. Apa? Oh, biar dapat konten ini mas.
mainkan dengan merdu mas. Bilang sama kawan, dagang itu sunnah, kita ikut sunnahnya Rasulullah gitu. Jangan malu-malu gitu. Bismillah, semoga Allah izinkan ya kita jadi punya rezeki yang berkah dan berlimpah. Apa? Berkah dan berkah. Dah. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman. Posting infak beras bagus, jangan lupa posting jualan juga, posting dagang-dagangan. Ya. Jadikan bisnismu sebagai omsetmu, omset akhiratmu. Ayo dagang, jangan malu. Ini banyak produk-produk. Tanya sama Ustaz Haidar, tanya sama Jalan Store, gimana caranya menjual? Gimana caranya bisnis dagang? Mulai dari reseller, Ustaz. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada barang. Saya dulu jualan Quran gitu. Ambil satu Quran, dapat untung 10 ringgit. Enggak gengsi. Alhamdulillah ini saya ada di Syamil. Dulu yang dijual Quran Syamil. Sekarang jadi apa? Di tukang sapu-sapu, karyawannya Syamil, anak buah Ustaz Riza. Jadi anak buah Ustaz Riza tidak nonton insya Allah. Tapi anak buahnya nonton. Laporan semuanya. Tukang sapu. Saya sapu-sapunya di Syamil. Ya kadang-kadang kalau ada sampah ya disapu. Orang masuk juga yang sapu sekalian. Jadi bisnis itu sebagai apa? Kendaraan menuju akhirat. Oke? Yang pandai bikin onde-onde, mana onde-ondenya tuh? Lama udah tak ada onde-ondenya tuh. Ya, mainkan dengan merdu. Tuh onde-onde tuh bisnis yang luar biasa loh. Karena nyusun widgetnya tuh satu-satu, makanya lama jadinya tuh ya. Karena widgetnya disusun satu-satu. Tuh orang Jepang nggak bingung. Nengok luar udah bingung, begitu nengok dalam lebih bingung gitu. Kok bisa ada isinya di dalam, gimana masukkannya gitu. Makanya onde-ondenya itu lama jadinya tuh karena nyusun widgetnya satu-satu ya, masya Allah. Produksi, jualan, jangan gengsi, jangan malu. Kalau antum tak mau dimain di ranah produksi, tidak punya waktu atau tidak sempat kenalan, jadi reseller. Jangan bikin produk, jualkan produk orang lain, ambil margin di situ. Minta ridho sama yang punya produk, jualan. Saya dengar ceritanya Mbak Beneo, itu kan cerita dia ngerintis tuh, jualan apa tuh yang telapak kaki tuh, yang inoki apa namanya tuh, yang kontempel di kaki terus hitam tuh, gitu. Koyok untuk itu tuh. Ah berdosa saya Ustaz, apa pula? Iya rupanya saya tempel di dinding pun hitam nggak ada. Di mana pun ditempel hitam nggak udah. Terus jualan alat yang garuk-garuk tuh, alat penggaruk tuh. Terus jual sendal yang ada tusuk-tusuk, sendal terapi tuh. Itulah dia jualan, dia bilang modal cari barang yang murah, ya kan? Wah, tuh tengok ya jamaah nih ya. Enggak satu-satu juga Ustadz. Diputar-putar Ustadz di atas widgetnya, bukan di satu-satu. Ngerti begurau dah. Hidupmu kok serius sekali. Saya tahu ini akhir bulan. Oh udah awal bulan dah ya. Bikin onde-onde, digulingin aja ke taburan widget. Iya tahu saya. Saya bergurau. Jamaah. Jangan-jangan di ini ada juga nih. Ya Allah, udah awal bulan, Mbak. Bila selesainya kalau bikin onde-onde disusun satu-satu? Tahulah saya. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ini kejar gurau sama suaminya. Allah. Oh, kami bergurau gak Ustadz? Iya. Kami bergurau gak Ustadz? Ya Allah. Aduh. Tenang.
tenang ini parah ini ya. Apa lagi yang kalau begitu kan Ustaz tidak ketawa katanya iya. Tenang. Dah lah, makin saya lanjutkan makin parah nih kayaknya. Gitu ya kira-kira ya. Jazakumullah khair. Tetap dagang, tetap jualan, tetap bisnis. Ya bisnis itu sunnah. Ya niatnya supaya bisa bayar zakat. Kalau berdagang niatnya supaya bisa nolong orang lain, bisa ngasih beasiswa gitu kira-kira. Oke? Sip? Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak sama kakak yang baik nanti Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.